teman-teman, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama dari rumah pada hari ini. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan tema bangun ruang. Sebelum belajar, aku mau ingatkan ke kalian lagi nih, untuk jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya di YouTube channel ini. Kalau sudah, yuk kita berdoa sama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke pembahasan materi kita. Let's go. Bangun ruang. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya disebut juga dengan bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, serta tinggi. Teman-teman, banyak sekali macam-macam dari bangun ruang. Sekarang yuk kita bahas apa saja sih macam-macam bangun ruang ini. Bangun ruang yang pertama ada limas. Limas memiliki macam-macam. Yang pertama ada limas segitiga, yang kedua ada limas segi 4, selanjutnya ada limas segi 5, dan yang terakhir ada limas segi 6. Nah teman-teman, apa saja sih benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas? Yang pertama ada rubik berbentuk limas, kedua ada cake atau dessert berbentuk limas, yang selanjutnya ada tenda yang juga berbentuk limas. Teman-teman, coba kalian perhatikan di sekitar kalian, apakah ada benda berbentuk limas? Salah satu contohnya adalah atap rumah dan piramida. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma. Nah, teman-teman, prisma memiliki macam-macam. Yang pertama ada prisma segitiga, selanjutnya ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada juga prisma segi 6. Nah, setelah kita tahu apa saja sih macam-macam prisma itu, sekarang coba kalian lihat apa saja benda-benda yang berbentuk prisma. Ya, dalam video dicontohkan dengan rubik berbentuk prisma, selanjutnya ada tenda, ada pensil, dan ada tabung yang berbentuk prisma segi 6. Itu dia benda-benda yang berbentuk prisma. Bangun ruang yang selanjutnya ada kerucut. Nah teman-teman, ada banyak sekali benda-benda berbentuk kerucut di sekitar kita loh. Beberapa contohnya ada topi camping, nasi tumpeng, dan ada juga corong. Dan masih banyak pula lainnya benda-benda yang berbentuk kerucut di sekitar kita. Ada pula topi ulang tahun yang berbentuk kerucut, dan ada pula kon es krim yang juga berbentuk kerucut. Itu dia benda-benda yang berbentuk kerucut di sekitar kita teman-teman. Bangun ruang yang keempat ada balok. Nah teman-teman, ada banyak benda-benda berbentuk balok di sekitar kita, seperti yang dicontohkan dalam video. Ada kardus yang berbentuk balok, ada papan tulis, ada
kotak korek api, akuarium, papan skors, kotak kado, batu bata, tablet, kue lapis, dan meja. Nah, itu dia teman-teman, benda-benda berbentuk balok yang berada di sekitar kita. Bangun ruang yang selanjutnya ada lingkaran atau bola. Banyak sekali benda-benda berbentuk lingkaran yang berada di sekitar kita, seperti bola, jam dinding, uang koin, roda mobil, setir mobil, dan plang dilarang parkir. Dan masih banyak juga benda-benda lain yang berbentuk lingkaran loh teman-teman. Lanjut lagi ke bangun ruang berikutnya, yaitu bangun ruang kubus. Ada banyak benda-benda berbentuk kubus yang ada di sekitar kita. Beberapa contohnya ada rubik berbentuk kubus, dadu, es balok, kardus, jam dinding berbentuk kotak, dan TV. Selain benda-benda yang ditampilkan dalam video, coba kalian perhatikan apakah di rumah kalian ada benda-benda berbentuk kubus. Bangun ruang yang berikutnya ada tabung. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda berbentuk tabung. Beberapa contohnya ada gelas, toples, botol, batu baterai, panci, dan kaleng minuman. Apakah ada benda-benda lain berbentuk tabung di sekitar kalian? Coba kalian perhatikan yuk. Nah teman-teman, setelah barusan kita belajar mengenai bentuk-bentuk bangun ruang, sekarang yuk kita belajar apa saja sih unsur-unsur setiap bangun ruang itu. Let's go! Teman-teman, bangun ruang itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama memiliki sisi. Sisi merupakan daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Yang kedua memiliki rusuk. Rusuk merupakan garis pertemuan antara sisi-sisi pada bangun ruang. Yang ketiga yaitu memiliki titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, sekarang yuk kita mulai jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kubus. Ciri-ciri yang dimiliki kubus yang pertama ada keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut. Yang selanjutnya ada balok. Balok memiliki ciri-ciri antara lain, pertama, memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Berikutnya ada prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi yang terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya berbentuk segitiga sama luas. Yang kedua, memiliki 9 rusuk dan yang ketiga memiliki 6 titik sudut. Yang selanjutnya ada 5 segi 4. 5 segi 4 ini
memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas yang berbentuk segi 4. Yang kedua, memiliki 8 rusuk. Dan yang ketiga, memiliki 5 titik sudut. Berikutnya ada tabung. Tabung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 2 rusuk lengkung. Kedua, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran sama luas. Dan yang ketiga, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Bangun ruang berikutnya ada kerucut. Kerucut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 1 rusuk lengkung. Kedua, memiliki 1 titik puncak. Ketiga, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Dan yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Selanjutnya ada bangun ruang lingkaran atau bola. Lingkaran atau bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Nah, teman-teman, lingkaran atau bola ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya memiliki 1 sisi. Kedua, tidak memiliki rusuk. Dan yang ketiga, tidak memiliki sudut. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan materi mengenai bangun ruang. Sekarang, yuk kita beri kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, terdapat beberapa macam bangun ruang. Yang pertama ada limas. Teman-teman, apakah kalian masih ingat contoh benda yang berbentuk limas? Ya, benar. Piramida, tenda, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada prisma. Apakah kalian masih ingat benda yang berbentuk prisma? Ya, ada rubik yang berbentuk prisma segi 4 dan ada pula tenda yang berbentuk prisma segitiga. Yang selanjutnya ada kerucut. Ada beberapa contoh benda yang berbentuk kerucut, antara lain nasi tumpeng dan topi ulang tahun. Setelah kerucut ada bangun ruang berbentuk balok. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh benda yang berbentuk balok, antara lain yaitu akuarium dan kardus. Yang selanjutnya ada tabung. Beberapa contoh benda yang berbentuk tabung antara lain gelas dan toples. Yang berikutnya ada kubus. Beberapa contoh benda yang berbentuk kubus antara lain kardus korek api dan rubik yang berbentuk kubus. Yang terakhir yaitu bola atau lingkaran. Benda yang berbentuk bola antara lain jam dinding dan bola. Nah, teman-teman, sekarang selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai bangun ruang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan tema yang lebih asik dan seru. See you teman-teman, bye.